datang di podcast Tip Indonesia. Bareng aku, Gita Amelia. Hari ini kita bakal bahas topik yang dekat banget sama rutinitas kita, yaitu bersyukur di tengah rutinitas. Kadang saking sibuknya kerja, sekolah, atau ngejar deadline, kita sampai lupa buat berhenti sejenak dan bilang aku bersyukur hari ini. Padahal hal kecil itu bisa banget bikin hidup terasa lebih tenang. Nah, gimana sih caranya supaya rasa syukur kita tetap hidup di tengah rutinitas yang padat? Hari ini aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani sosok inspiratif, seorang motivator dan trainer yang banyak banget ngasih semangat lewat pesan-pesan sederhana yang ngena banget. Langsung saja kita sambut Bapak Akan. Halo Pak Akan. Hai Mbak Vita. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, langsung aja nih Pak, saya mau tanya-tanya. Pak Askan, banyak orang yang sering dengar kata syukur, tapi sebenarnya apa sih makna dalam bersyukur itu? Syukur itu adalah mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki. Syukur itu qaulun bilisan, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. I'tiqadu biqalbi, hatinya merasa bahagia, tentram karena fokus pada apa yang dimiliki, tidak fokus pada apa yang pergi. Au bil jawari, au bil arfan. Syukur itu adalah perbuatan yang mewakili seseorang yang berterima kasih atas apa yang dia punya. Contoh nih, bersyukur secara lisan, mengucapkan alhamdulillah bagi orang muslim, puji Tuhan misalnya. Itu kalau cuma lisan nggak bermakna, harus nyasuk ke hati. I'tiqadu biqalbi, harus menghayati, merasakan dan membayangkan apa-apa karunia Allah yang masih ada dalam diri kita. Coba Mbak Gita, apa kita sebut 10 karunia Tuhan yang layak disyukuri. Coba yang pertama, sehat. Yang kedua, Masih bernapas. yang ketiga, Diberikan umur panjang. Yang keempat, anggota tubuh masih lengkap. Alhamdulillah masih. Lengkap. Yang kelima, bisa sekolah. Alhamdulillah. Yang keenam, orang tua punya penghasilan. Jadi menyebut 6 tadi, apa yang Mbak kita rasakan? Lebih senang atau lebih susah? Lebih senang. Lebih senang. Hanya menyebut 6. Nah, di dunia hipnoterapi yang saya jalani, Mbak Gita, orang yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri ketika saya suruh menulis 10 karunia Tuhan yang layak disyukuri. Tiap hari 10. Boleh yang sama, boleh yang berbeda. Otaknya berisi hal yang layak disyukuri, hatinya berisi hal-hal yang layak disyukuri. Maka lisannya mengucapkan alhamdulillah dengan sepenuh hati. Nah, setelah itu perbuatannya mengarah kepada hal-hal yang menunjukkan syukur. Contoh, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, menggunakan lisannya untuk kebaikan, menggunakan matanya melihat yang baik, menggunakan kesehatannya untuk hal yang baik, menggunakan rezekinya untuk hal yang baik. Nah, itu bentuk syukur. Gitu kita. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Kenapa sih rasa syukur itu penting banget, apalagi di tengah rutinitas yang sering banget bikin capek? Iya. Jadi la ing syakatu la azi dan kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan yang ada itu. Di tengah rutinitas yang sering bikin capek, ingat apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang sering Anda ucapkan, apa yang sering Anda rasakan, apa yang sering Anda pikirkan. Kalau isinya adalah negatif, mengeluh, menggerutu, merasa kurang, merasa serba tidak pas, merasa serba tidak baik, maka pasti jatuhnya tidak bersyukur dan pasti tambah syukur. Tapi kalau di tengah rutinitas kita bersyukur, misalnya alhamdulillah bisa sekolah, alhamdulillah bisa mengerjakan tugas, puji Tuhan masih bisa dapat pekerjaan, puji Tuhan masih bisa kesana kemari dan sehat. Kalau kita lihat misalnya di Palestina, orang belajar nggak bisa, ya orang sekolah nggak bisa, orang jalan-jalan nggak bisa, ya kadang besok hidup atau mati nggak tahu mereka. Harusnya kita melihat orang-orang yang di luar kita yang jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Maka apapun rutinitas kita akan bahagia. Karena rutinitas itu yang penting selama itu positif layak disyukuri. Apapun itu hasilnya Allah, urusan Tuhan, urusan Allah.
Tapi setiap rutinitas baik, entah sekolah, entah kerja, bantu orang tua, PKL kayak kalian misalnya gitu. Apapun itu rutinitas, kalau kita lihat sisi positifnya, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat sisi negatifnya, aduh capek, aduh banyak tugas, aduh kalah dengan kompetitor, aduh saya hari ini gagal. Kalau isinya fokus di situ kita pasti hancur. Dan kalau isinya alhamdulillah saya masih bisa belajar hari ini, alhamdulillah saya dapat hikmah positif, alhamdulillah saya dapat pelajaran hari ini, alhamdulillah saya dapat rezeki, alhamdulillah saya masih bisa mengerjakan tugas. Kalau kita saya nggak positif, maka lelah kita menjadi lelah. Gitu sebagainya. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Pertanyaan ketiga, kadang ada juga yang bilang, aku susah bersyukur soalnya hidupku banyak masalah. Nah, gimana nih Pak cara sederhana agar tetap bersyukur? Iya, jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak punya masalah. Kelihatannya dia sendiri bahagia, belum tentu. Kelihatannya di medsos dia ketawa-tawa, belum tentu. Bahkan di balik rumah memang pun banyak yang menangis berurai air mata. Kenapa? Masing-masing orang memiliki cobaannya sendiri-sendiri. Maka Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sengaja aku hadirkan kehidupan dan kematian, kesuksesan, kegagalan, karunia dan cobaan. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang terbaik sikapnya. Jadi sekali lagi kalau dapat cobaan, fokusnya adalah solusi menyelesaikan masalah dan cobaan itu. Jangan meratapinya. Ibarat kita sudah jatuh, kita meratapi terus jatuh itu, kan nggak selesai masalah. Segera cari tukang pijat untuk memijatkan kaki kita yang tergigit, kan gitu kan? Segera cari obat untuk mengobati yang luka. Kemudian apa? Do the best, be the best for future, untuk masa depan. Jadi kan tidak ada orang yang punya masalah. Dan Allah itu luar biasa. Setiap masalah pasti ada pasangan solusinya. Dan Allah tidak mungkin menguji kita, memberi masalah kita melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji kita melebihi kemampuan kita. Jadi la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Cobaan itu hanya sementara. Dan kita pasti bisa melewati. Jangan lebay. Aduh. Ada itu malah menjadikan kita tambah terpuruk. Ya, katakan kayak lagu itu mbak kita. Aku. Gitu. Nah selanjutnya Pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, pernah nggak sih lihat orang yang hidupnya berubah gara-gara membiasakan rasa syukur? Ya, alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien saya itu terapi syukur. Ketika seseorang bersyukur, maka menurut penelitian Masarul Imut, kristal di tubuhnya akan membaik. Nah, kristal positif itu menarik alam raya untuk menghadirkan hal-hal baik dalam hidupnya. Gitu. Jadi ketika kita bersyukur atas rezeki kita yang misalnya 1 juta, bersyukur banget, maka rezeki itu akan menarik teman-teman yang hadir. Law of attraction. Nanti ketika yang 1 juta itu kita ratapi, aduh kok cuma 1 juta, dia ditarik temannya untuk pergi. Gitu. Sehingga 1 juta kita nggak bertambah, malah habis tanpa kasih. Nah ini pengalaman pasien-pasien saya di hipnoterapi. Ketika kita terapi syukur, mereka betul-betul bersyukur, maka kehidupannya berubah lebih baik, rezekinya lebih banyak. Sakit contohnya bagaimana? Ketika disyukuri itu cepat sembuh. Karena ada zat kimia namanya serotonin, dopamin, endorfin. Itu kalau kita bersyukur dia banyak. Nah kalau dia banyak, itu dia menjadi penyembuh. Maka bersyukur adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan banyak masalah. Gitu. Terima kasih Pak. Akhirnya Pak, apa pesan praktis yang bisa langsung dilakukan pendengar biar lebih mudah bersyukur dalam rutinnya sehari-hari? Pesan praktisnya tiap hari 10 hal yang layak disyukuri disebut. Alhamdulillah ya Allah masih banyak bacaan. Alhamdulillah ya Allah masih sehat. Terima kasih ya Allah diselamatkan di perjalanan. Terima kasih Allah keluarga masih selamat sehat. Alhamdulillah masih bisa belajar. Alhamdulillah masih bisa nabung. Alhamdulillah bisa investasi. Alhamdulillah masih dapat order. Alhamdulillah terima kasih ya Allah
masih bisa makan, alhamdulillah. Ada saja rezeki yang datang, alhamdulillah. Praktisnya begitu sih. Bukan hanya lisan, tapi itu kalau dihayati, dipikirkan, dibayangkan, dirasakan. Hari ini banyak orang di rumah sakit, kita ada di rumah sakit. Hari ini tadi pas Jumatan berangkat ada orang kecelakaan, kita selamat. Hari ini orang besok makan apa itu kalau nggak punya uang. Alhamdulillah hari ini kita punya tabungan. Di luar sana banyak orang cacat, ya kita alhamdulillah sehat. Nikmatnya yang mana yang bagus. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmatnya yang mana yang bagus. Jadi itu Pak, cara praktisnya. Jadi ingat kebaikanmu, jangan ingat kekuranganmu. Ingat kebaikan kelebihan yang Allah kasihkan padamu. Jangan diratapi yang tiada dalam diri, yang sudah pergi. Fokus pada yang kau miliki dan terus berbuat yang baik, meraih yang lebih baik. Wah, luar biasa banget nih Pak obrolan kita hari ini. Dari Pak Askar kita banyak banget belajar tentang apa itu arti bersyukur. Bersyukur bisa bikin hati lebih tenang, rutinitas jadi lebih ringan, dan hidup terasa lebih berarti. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, coba dari malam ini tulis 3 hal kecil yang hari ini udah kamu syukuri. Besok rasakan sendiri bedanya suasana hatimu. Terima kasih banyak untuk Pak Askar atas inspirasinya. Dan juga buat kamu yang udah setia dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye! Memories linger in the air. I hold your hand.